Tahun 1954, Godzilla pertama kali muncul di bioskop Jepang, memimpin genre baru film monster raksasa yang disebut kaiju atau binatang aneh. Sejak itu, Godzilla dan teman-temannya meneror penonton di mana-mana. Dan sekarang, serial blockbuster Monsterverse membuat kaiju mulai dikenal lagi. Tapi gimana ya kalau mereka beneran ada? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami menjawab pertanyaan, bisa nggak ya manusia selamat di Monsterverse? Kalau pertanyaan seperti ini menarik buat kamu, nah pas banget, kita punya channel buat hal itu. Check Unveiled untuk video luar angkasa, misteri, supernatural, dan konten-konten lainnya yang akan membuat kamu bilang, wow! Walaupun King Kong tayang di bioskop 2 dekade lebih awal dari Godzilla di tahun 1933, baru-baru ini Kong menjadi bagian dari kaiju. Karena popularitas King Kong sendiri menginspirasi penciptaan Godzilla, ya sudah pasti mereka akan bertempur suatu saat nanti. Dan mereka pertama kali bertemu di tahun 62 dengan judul King Kong vs Godzilla. Walaupun keduanya jelas kaiju yang paling menonjol dan dikenal di seluruh dunia, banyak monster yang ikut menemani mereka. Dan beberapa dari monster ini akan diperkenalkan di Monsterverse saat ini, termasuk karakter ikonik seperti King Ghidorah, Rodan, dan Mothra. Jadi gimana ya kalau mereka beneran ada? Pastinya kalau kaiju beneran ada, tindakan penanggulangan bencana harus ekstensif, terutama di tempat paling rawan serangan seperti kota besar dan wilayah pesisir. Faktanya, perlindungan dari monster akan menjadi bisnis besar, dan dana besar akan selalu disisihkan untuk jaga-jaga kalau ada serangan. Mungkin peringatan untuk serangan kaiju nggak akan sampuh peringatan bencana alam yang kita punya sekarang. Karena perilaku monster yang merusak tanpa ampun di pemukiman manusia pasti akan lebih sulit diprediksi daripada bencana alam seperti badai atau gempa. Tapi berarti penduduk kota di seluruh dunia akan terus hidup dalam ketakutan, selalu waspada, dan siap untuk mengungsi kalau diperlukan. Contohnya nih, kayak King Ghidorah yang bisa kemana aja, kapan aja, jadi nggak ada tempat yang benar-benar aman. Dan lagi, keberadaan monster ini dapat memicu bencana alam lainnya juga nih. Jadi gempa bumi bisa aja gempa bumi, tapi juga bisa karena King Kong yang mengamuk. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Kita akan dipaksa hidup seakan-akan umur kita hanya sementara, dan fakta bahwa makhluk ini ada akan menciptakan kekacauan. Idealnya, kita harus punya pemerintah yang bisa diandalkan untuk mengkoordinasi pengendalian bencana monster. Tapi mungkin nggak akan ada orang yang percaya mereka. Kalau di film Monsterverse ada Monarch, organisasi yang didedikasikan untuk mempelajari monster, tapi mereka sangat rahasia sampai mereka mengalahkan kedudukan militer Amerika. Kalau di dunia nyata, kayaknya kita akan tetap dalam bahaya deh, dengan pemerintah yang menutup-nutupi banyaknya konspirasi dan seluruh negara mencoba bergulat dengan masalah yang belum pernah mereka hadapi. Nah, ditambah lagi, bisa susah untuk orang untuk mengetahui apakah peristiwa tertentu adalah bencana asli atau serangan monster yang menyebabkan perpecahan antara masyarakat, media, dan pemerintah akan tumbuh dan berkembang. Keberadaan monster juga akan menimbulkan banyak pertanyaan tentang rahasia alam semesta di tempat kita hidup. Seperti di Monsterverse, King Ghidorah adalah alien ganas yang berusaha mengambil alih dan menghancurkan bumi. Yes, he's not part of our natural order, and he's not meant to be here. Jadi, kalau dia tiba-tiba muncul, pertanyaan kita tentang kehidupan di luar bumi terjawab. Alien itu ada, dan dalam hal ini, dia nggak ramah. Kayaknya ini mungkin cukup deh buat umat manusia untuk berpaling dari eksplorasi ruang angkasa karena nggak mau ngambil resiko memprovokasi dan memanggil lebih banyak monster seperti Ghidorah. Dana untuk misi luar angkasa lebih baik dialihkan untuk mengembangkan pertahanan yang kita butuhkan dan mencoba memahami makhluk dunia lain yang sekarang hadir di planet kita sendiri yang bikin kita jadi spesies yang jauh lebih kecil seperti semut. Ini langkah yang lebih bijak. Lagian, kita nggak tahu apakah kita punya masa depan di luar angkasa, tapi kita tahu kalau kita nggak belajar membela diri dari para raksasa, kita nggak akan punya masa depan sama sekali. Tapi kayak apa ya bentuk pertahanannya? Kalau standarnya biasanya tembak mereka dengan nuklir. Tapi kebanyakan dari mereka, terutama Godzilla, kebal dari energi nuklir. Walaupun asal-usulnya berbeda-beda, ada versi Godzilla yang katanya tercipta karena uji coba nuklir, sehingga jadi peringatan terhadap penggunaan senjata nuklir. Jadi kita buang aja ide itu. Senjata balistik yang tidak sekuat nuklir kayaknya juga nggak efektif. Kalau biasanya dalam film, senjata terbaik untuk melawan salah satu monster adalah monster lainnya. Jadi kayaknya manusia di dunia nyata kemungkinan akan mengikuti strategi ini. Mendorong satu raksasa bertarung dengan raksasa lain, hanya nonton aja dan ikut campur kalau benar-benar diperlukan. Let them fight. Kalau monster beneran ada,
manusia harus menerima kalau mereka nggak lagi ada di puncak rantai makanan. Di dunia di mana kaiju adalah hal biasa, mungkin juga manusia bisa membuat monster baru. Di wilayah yang sangat radioaktif, mungkin banget ada potensi munculnya monster baru. Dan lebih gampang lagi, kalau orang mencoba untuk memicu mutasi di badan Godzilla. Jadi, di masa di mana nuklir tidak efektif sebagai senjata, karena menggunakannya bisa membangunkan dan memancing kaiju, mungkin monster itu sendiri bisa menjadi senjata super baru. Dalam realitas alternatif ini, banyak negara akan berlomba-lomba menciptakan monster yang bisa menyerang dan mengikuti perintah untuk pertahanan negara. Militer di seluruh dunia kayaknya akan mulai bekerja sama dengan monster hidup yang bernapas, lebih besar, dan lebih brutal dari ras manusia. Sementara, siapapun yang punya uang akan mulai memproduksi kaiju mereka sendiri secara pribadi, tapi pastinya untuk tujuan yang berbeda nih. Kita akan melihat miliarder berbicara tentang teknologi monster dan menerbangkan monster ke bulan, dan juga akan ada pasar gelap di mana makhluk langka ini diperdagangkan. Kayak plot film King Kong nih. Kong dibawa ke Amerika untuk dijual sebagai objek wisata yang menguntungkan. Dan kalau manusia bisa mengendalikan monster serupa, kayaknya kita akan melihat dunia monster yang aneh deh. Seperti kebun binatang monster, atau bahkan bayi kaiju yang bisa dipelihara di rumah sendiri. Ini bukan pertanyaan yang akan terjadi dalam waktu dekat sih, tapi pastinya akan jadi tantangan terbesar untuk umat manusia. Di satu sisi, kita berada di bawah kekuasaan monster yang bisa membunuh kita dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, kita juga bisa berteman dengan monster itu dan bahkan mungkin mempersatukan umat manusia melawan ancaman bersama seperti King Ghidorah untuk memperbaiki hidup kita. Dan itulah kenapa dengan cara yang tepat manusia bisa selamat dari Monsterverse. Long live the king. Lihat video terbaru di sini dan lanjutkan ke Unveiled untuk video lebih lengkap.